Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Sebagaimana pengantar saya ketua benar tadi bahwa saat ini memang isu masih berputar pada masalah-masalah CPNS. Hingga saat ini sebanyak 588 instansi telah mengusulkan kebutuhan dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap. Dan 49 instansi sudah mengusulkan, ini sedang kita kejar lagi dalam 2-3 hari ini untuk melengkapi dokumen. Tetapi ada 32 instansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN. Ini yang menjadi pertimbangan kami. Dari total 1.275.387 tadi, untuk instansi di pemerintah pusat itu sebanyak 83.669, instansi di pemerintah daerah sebanyak 1.191.718, kemudian guru P3K sebanyak 1.002.616, P3K non-guru sebanyak 70.008, dan CPNS-nya sebanyak 119.094. Sedangkan untuk jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684 dengan rincian 61.129 untuk 56 kementerian lembaga dan 8.555 untuk 8 sekolah dinasan. Ini mulai seperti PDN, ada sekolah imigrasi, ada STIN dan sebagainya. Untuk pemerintah daerah sebanyak 617.867 dengan rincian guru P3K sebanyak 565.633, P3K non-guru sebanyak 21.517 dan CPNS sebanyak 84.663 dengan rincian 144.096 untuk 34 pemerintah provinsi dan 527.771 untuk 492 pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Jabatan dengan alokasi terbanyak tahun 2021 untuk pemerintah pusat yaitu dosen. Kemudian penjaga tahanan, itu yang boleh SMA, bisa. Penyuluh KB walaupun tidak bisa secara keseluruhan. KB itu minta ambil 9.000, tapi karena harus dibagi dengan semuanya ya bertahap. Untuk pemenuhannya bisa kita berikan di tahun anggaran depan. Kemudian juga analis perkara peradilan serta pemeriksa, ini juga menjadi skala prioritas yang terbanyak di sini. Sedangkan untuk pemerintah provinsi untuk jabatan guru adalah guru BK, guru TIK, dan guru matematika. Untuk jabatan tenaga kesehatan adalah perawat, dokter, dan asisten apoteker. Sedangkan untuk jabatan teknis seperti peranata komputer, polisi kehutanan, dan pengawas benih tanaman. Kami juga sudah mendatangi beberapa hal yang kemarin difasilitasi oleh saudara ketua Komisi 2 dengan Sekjen DPR misalnya, dengan BPK, dengan Kemenhan, daripada mengalokasikan pengadaan dokter perawat hanya untuk urusan poliklinik kesehatan, lebih baik minta ke Depkes saja. Untuk tenaga-tenaga baik itu asisten apoteker, termasuk bidan, termasuk perawat, termasuk dokternya. Sehingga fokus sesuai kebutuhan-kebutuhan dari kementerian-kementerian yang terkait di sini. Untuk pemerintah kabupaten, untuk jabatan dengan alokasi terbanyak untuk jabatan guru, seperti guru kelas, guru Penja Sorkes, dan guru PK. Nanti Pak Bima akan lebih menjelaskan. Dan untuk jabatan tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dokter, dan jabatan teknis lainnya juga cukup banyak. Termasuk penyuluh pertanian, ini yang dimintakan oleh Menteri Pertanian. Kemudian auditor dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Memang secara prinsip kami mengakomodasikan usulan formasi guru agama di sekolah negeri yang telah diusulkan ke Kementerian Pan-RB. Di samping itu kami juga terus menjaring, karena tamu kami dari
sekolah-sekolah agama itu cukup besar sekali. Sebagai contoh misalnya kemarin datang sekolah pendidikan untuk agama Katolik, ya, tapi 60% gurunya adalah agama Islam. Dan dia minta beberapa kuota-kuota ini. Ya memang juga di samping permasalahan itu memang juga guru yang mempunyai kualifikasi di bidangnya memang sedang juga kita pertimbangkan. Kementerian Agama akan menyusun soal untuk keperluan seleksi kompetensi teknis dan modul belajar untuk kesiapan tes. Ini cukup besar sekali. Kemudian Kemendiknas dan Kementerian Agama akan mensinkronkan data-data peserta yang dapat mengikuti seleksi, yakni guru agama di sekolah negeri atau swasta di pemerintah daerah menjadi satu kesatuan antara Dapopodik dan Kemendiknas di sini. Seleksi akan dilaksanakan bersama-sama dengan guru umum, yakni menggunakan sistem UNBK Kemendiknas. Nanti Pak Bima KPK akan lebih menjelaskan secara detail dari panselnas ini. Sedangkan khusus untuk Kementerian Agama akan dialokasikan sementara ini 9.495 formasi bagi guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama untuk mengakomodasi guru-guru ex PHK 2 Kementerian Agama yang tidak dapat mengikuti seleksi P3K pada tahun 2019 yang lalu. Walaupun kesempatan 3 kali tetap kita berikan di sini. Ini yang sementara secara umum kami sampaikan. Mohon izin secara singkat, mungkin Pak Teguh ada tambahan. Fax-nya berapa? Silakan singkat. Ya. Baik Bapak. Sementara ini data yang masuk di kami adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Menteri, itu sekitar 741.551 yang untuk penetapan rencana tahun 2021. Tapi kemudian data ini akan bergerak terus nanti sampai dengan akhir Maret ini. Nanti setelah itu akan ditetapkan oleh Pak Menteri dan kemudian akan kita tetap diumumkan secara kepada publik secara nasional. Saya kira itu tambahan kami Pak. Terima kasih. Sudah Ketua, jadi saya kira sampai akhir Maret kami terus membuka komunikasi, membuka loket Pak. Dengan banyaknya teman-teman dari daerah, dengan kementerian lembaga, kalau bisa disisipkan ada tambahan-tambahan. Setidaknya target sesuai anggaran yang ada itu bisa tercapai secara keseluruhan, walaupun ada beberapa kementerian, lembaga, instansi yang belum bisa kami penuhi, kayak penyuluh pertanian, seperti penyuluh KB, nanti sisanya akan karena harus kita bagi secara merata. Demikian yang berkaitan dengan CPNS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Ibu Pimpinan atas kesempatannya bagi kami untuk memberikan paparan. Ini update Bapak Ibu semua bahwa sebelumnya kita formasi ini ada 513 ya. Nah, Pemda kemudian sudah ada perkembangan terutama dari Papua dan Papua Barat, sehingga saat ini formasi yang sudah kita verifikasi gitu ya, itu berjumlah 523 formasi guru P3K. Ini total formasi usulan daerah berdasarkan Dapodik. Nah, ada memang 165 daerah yang mengusulkan kurang dari 50% dari total formasi yang dibutuhkan. Tadi yang sudah di-highlight oleh Bu Pimpinan bahwa ini ada ketidakyakinan dari Pemda dalam mengajukan formasi. Ya, ini yang jadi mungkin topik kita di kesempatan kali ini. Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang terhormat, di sini kami menyajikan data perkembangan. Jadi kalau sebelumnya Papua itu ada 21 Pemda sebelumnya belum mengajukan formasi, sekarang tinggal 6 Pemda. Kalau Papua Barat sebelumnya itu kalau saya nggak salah 8 Pemda, sekarang tinggal 2 yang belum mengusulkan formasi. Jadi ini kita terus melakukan sosialisasi kepada Papua dan Papua Barat supaya bisa terus untuk mengusulkan formasi, tapi perkembangannya mungkin dari Pak Teguh, nanti dari Pak RB yang bisa mungkin mengklarifikasi. Lanjut. Nah, ini daftar Pemda yang belum mengusulkan formasi, ada 19 daerah di luar Papua dan Papua Barat yang belum mengajukan formasi P3K, dan sebanyak 165 daerah mengusulkan kurang dari 50% kuota. Lanjut. Oke, ini kami berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kementerian Agama terkait untuk guru agama.
formasi yang telah diajukan, ini yang kemudian kita bisa lihat breakdown-nya dari per daerah ataupun per agama. Ini sesuai dengan perencanaan kebutuhan, ya, kebutuhan di masing-masing daerah yang mengajukan. Ada yang melebihi kebutuhan, jadi harus ada data-data. Dan ini untuk agama Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen. Ya. Oke, mungkin demikian dari kami dulu, Bu Pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Informasi berikutnya yaitu tentang sebaran jumlah kuota formasi guru agama di setiap provinsi. Informasi ini kami peroleh dari laman atau situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu kemenak.go.id. Jadi sumbernya sangat jelas dan resmi. Berita ini terbit pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 dengan judul "Ini Sebaran Kuota P3K Guru Madrasah 2021 di 30 Provinsi". Di sini disampaikan bahwa Kementerian Agama telah mengalokasikan formasi sebanyak 9.495 untuk guru madrasah pada seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2021. Sekjen Kemenak Nizar mengatakan kuota formasi ini tersebar di 30 provinsi. Nizar menjelaskan bahwa tahun ini ada 9.495 formasi P3K yang disiapkan bagi guru madrasah yang tersebar di 30 provinsi. Dan formasi ini diperuntukkan bagi ex tenaga honorer K2 yang tidak dapat mengikuti seleksi P3K pada tahun 2019. Kemudian Ali Rahmat sebagai PLT Kepala Biro Kepegawaian menambahkan bahwa kuota yang terbanyak adalah di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2.918, disusul Jawa Timur 1.238 dan Jawa Tengah 863. Sedangkan 3 provinsi dengan kuota paling sedikit yaitu Maluku Utara, kuotanya cuma 1. Berikutnya Sulawesi Utara dengan jumlah kuota 3 dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah kuota 3. Dan ada 4 provinsi yang tidak memiliki kuota P3K 2021, yaitu Kalimantan Utara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat. Untuk lebih jelasnya, berikut sebaran kuota formasi P3K untuk guru agama. Yang pertama yaitu Nangro Aceh Darussalam sebanyak 802, kemudian Sumatera Utara 291, Sumatera Barat 287, Riau 43, kemudian Kepulauan Riau 7, Jambi sebanyak 202, sedangkan Sumatera Selatan 122, dan Bangka Belitung 33, kemudian Bengkulu 138, Lampung 107. Selanjutnya Banten 240, DKI Jakarta 112, Jawa Barat 613, Jawa Tengah 863, DI Yogyakarta 6, Jawa Timur sebanyak 1.238 dan Bali 102, Nusa Tenggara Barat sebanyak 113, Nusa Tenggara Timur 3, Kalimantan Barat sebanyak 35 dan Kalimantan Tengah 42, sedangkan Kalimantan Selatan 132, Kalimantan Timur 18, Sulawesi Utara sebanyak 3, Sulawesi Tengah 97, Sulawesi Barat 459, dan yang paling banyak yaitu Sulawesi Selatan 2.918, Sulawesi Tenggara 464, sedangkan Maluku 4, dan Maluku Utara cuma 1. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Ikuti terus perkembangan seleksi CPNS dan P3K pada channel ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.